Sampurasun Pelan Kuta, selamat datang di acara Idea Fest 2020. Sebelum memasuki presentasi, tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tim teaching yang terhormat, tim juri yang terhormat, tim dosen yang terhormat, teman-teman marketing komunikasi yang kami banggakan, dan keluarga besar Mahkota Bumi. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan Mahkota Bumi di acara Idea Fest 2020 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gisela Sigwina dari MC4204. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang keindahan dan pesona yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan tentang Kampung Adat Kuta dan juga Mahkota Bumi. Di antaranya city overview, SWOT analysis, communication objective, target audience, kompetitor dari Cianjur, brand touch point, kreatif strategi, dan juga kontak point. Pertama, kami telah menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threat dari Kampung Adat Kuta. Strength dari Kampung Adat Kuta yang pertama adalah Kampung Adat Kuta pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua adalah Kampung Adat Kuta memiliki hutan keramat yang dinamakan Hutan Lawang Gede yang luasnya mencapai 30 hektar. Yang ketiga adalah Kampung Adat Kuta merupakan kampung adat yang masih aktif dan sangat berpotensi yang ada di Jawa Barat. Yang keempat adalah Kampung Adat Kuta memiliki hutan yang masih sangat asri karena pohonnya tidak boleh ditebang. Dan yang terakhir adalah Kampung Adat Kuta memiliki hasil alam seperti kopi dan aren. Weakness dari Kampung Adat Kuta yang pertama adalah akses menuju Kampung Adat Kuta yang masih cenderung susah. Dan yang kedua adalah hasil alam yang masih belum terkonsep dan belum diolah dengan baik, dan cara pengolahannya pun masih dalam bentuk home industry. Opportunities Kampung Adat Kuta yang pertama adalah pemerintah mendukung program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Adat Kuta. Dan yang kedua adalah Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal dari Ciamis untuk membranding di media sosial. Threat dari Kampung Adat Kuta yang pertama adalah kampung adat lain yang berada di Jawa Barat yang memiliki sumber daya alam yang sama seperti Kampung Adat Kuta, seperti contohnya Kampung Pulo, Kampung Laung Bacei, Kampung Naga, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah Kampung Kuta belum menjadi top of mind di pariwisata Jawa Barat. Selanjutnya yaitu outpositioning. Outpositioning dari Kampung Adat Kuta yaitu Kampung 1001 Pamali. Karena di sana banyak sekali pantangan yang harus dilakukan. Padahal pantangan tersebut dilakukan tujuannya untuk menjaga keasrian dari Kampung Adat Kuta itu sendiri. Adapun unique selling point yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta yaitu Hutan Lawang Gede, karena hutan tersebut boleh dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan hutan tersebut merupakan alasan Kampung Adat Kuta mendapatkan penghargaan Kalpataru. Melalui USP yang telah dimiliki oleh Kampung Adat Kuta dan dengan hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan, maka terbentuklah positioning baru bagi Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Dalam observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan sebuah hutan yang sangat asri dan masih terjaga kondisinya di Kampung Adat Kuta yang bernamakan Hutan Lawang Gede. Selanjutnya ada brand touch point yang mana menggambarkan positioning dari Kampung Adat Kuta. Yang pertama adalah menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat yang ada di Kampung Adat Kuta. Yang kedua adalah melakukan tradisi adat, pameran tradisi adat seperti misalnya tradisi Nyugu atau tradisi Mabarit yang tujuannya untuk menjaga lingkungan. Dan yang ketiga adalah membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang tujuannya untuk mengajak masyarakat agar menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak akan merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah membuat video campaign tentang gerakan menjaga hutan di media sosial. Adapun target audiens dari Kampung Adat Kuta yang merupakan jumlah data pengunjung wisatawan lokal yang mencapai 2 jutaan lebih. Target geografisnya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Demografisnya adalah laki-laki dan perempuan generasi Z, yaitu kisaran umur 17-25 tahun, dan behaviornya adalah mahasiswa pencinta alam atau orang yang menyukai petualangan. Selanjutnya kita memasuki communication objective, yaitu what to say dan how to say. What to say adalah apa yang akan kita sampaikan, yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian agar pesan itu tersampaikan, kami akan mengajak masyarakat untuk mengikuti program 1 bulan untuk selamanya, dan kami juga akan mengajak masyarakat untuk mengetahui kebiasaan dari masyarakat Kampung Adat Kuta melalui acara Urban Village 2020.
Lalu selanjutnya ada kompetitor terbesar dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Naga. Mengapa Kampung Adat Naga? Karena Kampung Adat Naga masih jauh dari kata modern. Dan juga Kampung Adat Naga, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani dan juga berkebun. Dan juga mereka menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Dan juga masyarakat di sana masih sangat ramah dan tradisional. Dan yang terakhir, adanya Leuweung Gede. Mengenai filosofi dari logo Mahkota Bumi, kenapa sih logonya seperti itu? Semuanya ada filosofinya. Konsep mahkota yang asal-usulnya dari kondisi geografis Kampung Adat Kuta yang dikelilingi oleh tebing sehingga menyerupai mahkota. Dan dulu Kampung Adat Kuta sempat disebut mahkota. Bentuk daun pada ujung mahkota yaitu untuk mengangkat potensi alam yang kami angkat, yaitu hutan Leuweung Gede, dan juga untuk mengangkat nilai adat yang ada di Kampung Adat Kuta. Bentuk dua tangan yang mengangkat daun menggambarkan masyarakat yang senantiasa menjaga alam. Garis di bawah mahkota diartikan sebagai penyangga alam, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Konsep warna adalah pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam, khususnya hutan, dan juga warna kuning yang memiliki makna kehangatan yang menyegarkan, dan juga warna toska yang memiliki makna penyelamat. Konsep maskot yang pertama adalah bumi, karena sesuai dengan tema yang kami angkat, yaitu penyelamat bumi. Dan yang kedua adalah peta, sesuai dengan lokasi dari Kampung Adat Kuta yang berada di Ciamis, dan peta tersebut kami simpan sebelah kanan karena sebelah kanan selalu menggambarkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah mahkota, sesuai dengan logo dari Mahkota Bumi. Dan yang keempat adalah warna dominan navy, yang artinya adalah menarik perhatian dan membangun suasana. Dan yang kelima adalah warna toska di peta Kuta, yang artinya menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah aksara yang mengartikan kita Kuta. Di sini kami menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam. Selanjutnya adalah kreatif strategi yang meliputi tentang storyboard dari jingle, brand activation, dan city overview. Selanjutnya kami akan memperlihatkan keindahan Kampung Adat Kuta yang disajikan oleh storyboard dari city overview. Scene 1 menampilkan opening animasi logo dari Mahkota Bumi. Scene 2 menampilkan keindahan Leuweung Gede. Scene 3 menampilkan aktivitas pengambilan aren. Scene 4 pengolahan aren. Scene 5 spot foto khas Kuta. Scene 6 menampilkan kebun kopi. Scene 7 menampilkan aktivitas warga. Scene 6 menampilkan rumah panggung. Scene 9 menampilkan balai desa. Scene 10 menampilkan penghargaan Kelapa Taruh. Dan scene 11 penutup, yaitu logo Mahkota Bumi. Selanjutnya adalah storyboard dari jingle. Pada detik 13-25 merupakan bagian pembuka anthem yang tujuannya untuk memberitahu pendengar tentang rahasia kekayaan terpendam yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta. Pada detik 26-42 menggambarkan suasana Kampung Adat Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya masih terjaga. Pada detik 44 sampai 1.8 merupakan 3 kekayaan alam yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta yang menjadi sumber utama mata pencaharian di sana. Dan pada detik 1.9 sampai 2.26 adalah untuk mengajak pendengar agar mengunjungi Kampung Adat Kuta dan menunjukkan letak dari Kampung Adat Kuta. Terakhir dari kreatif strategi adalah storyboard dari brand activation. Scene 1 menggambarkan tempat awal Kampung Kuta. Scene 2 narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink. Scene 3 narator akan memandu audiens untuk masuk art installation. Scene 4 kebut selanjutnya yaitu games. Scene 5 narator akan mengajak audiens untuk beranjak ke booth kuliner. Scene 6 narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan sebuah foto dengan latar Kampung Adat Kuta. Scene 7 adalah adegan terakhir yang mana narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens. Multisensory effect dari brand activation yang pertama adalah taste. Pengunjung dapat merasakan kuliner di Kampung Adat Kuta. Dan yang kedua adalah smell. Pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi booth kami. Dan yang ketiga adalah touch. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth Kampung Adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol. Dan yang keempat adalah sight. Dalam booth Kampung Adat Kuta, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam booth kreasi di Mahkota Bumi. Dan yang terakhir adalah sound. Pengunjung akan mendengarkan bunyi khas dari Kampung Adat Kuta seperti bunyi jangkrik dan bunyi burung. Terakhir ada tagline dari Mahkota Bumi yang keren banget, yaitu kataku kita Kuta. Selesai sudah pembahasan materi Mahkota Bumi, saya Gisela Segwina mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf jika selama presentasi ada perkataan atau perlakuan yang kurang berkenan. Hatur nuhun.